terhadap masalah-masalah yang kira-kira masih bisa diedukasi, tentunya akan kita berikan kesempatan. Cuman yang selalu saya pesankan, jangan sampai ada pelanggaran di hutan lindung. Karena hutan ini kalau nggak kita yang jaga, siapa lagi? Jadi saya ingatkan lagi, terkait pelanggaran di hutan lindung, pasti saya proses tuntas. Kami masuk ke fraksi berikut, ada fraksi Partai Golkar, Saudara Supriyansa. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Supriyansa, Pak Ketua, didampingi oleh Ibu Sari yang bidadari pada hari ini. Ada Pak Harum, ada Andi Rio di belakang. Yang saya hormati pimpinan, seluruh ketua, para anggota Komisi 3, Pak calon Kapolri bersama dengan seluruh jajaran perwira tinggi dan menengah yang sempat mendampingi pada hari ini. Pertama-tama kami dari fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memilih satu di antara 5 yang telah diajukan oleh Bapak Kompolnas menjadi calon Kapolri, yang hari ini di Komisi 3 telah diadakan uji kelayakan atas petunjuk dari pimpinan DPR. Saya mencoba memanfaatkan waktu dengan baik, kalau gitu, bahwa apresiasi pula kami dari fraksi Partai Golkar setelah ditunjuk Bapak Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk mengikuti uji kelayakan pada hari ini, karena tidak lama setelah Bapak menjabat sebagai Kabareskrim pada saat itu, Bapak telah mencatatkan dalam sejarah tinta emas buronan yang begitu lama bolak-balik masuk ke Indonesia. Ternyata di tangan Bapak, atas komunikasi antar lembaga, komunikasi antar keamanan antar negara, Bapak telah lakukan sehingga mampu membawa buronan yang puluhan tahun keluar masuk di Indonesia kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sisi lain, Pak Sigit, keberhasilan itu sedikit tidak sempurna, diakibatkan karena adanya oknum perwira di kepolisian itu sendiri yang diduga keras ikut membantu buronan yang keluar masuk di Republik ini. Ujung-ujungnya adalah yang kita khawatirkan adalah peristiwa ini tentu ada kolusi dan mudah-mudahan tidak menjadikan sebuah korupsi di ujungnya. Olehnya itu, kami dari fraksi Golkar ingin menanyakan bahwa bagaimana penjelasan saudara calon Kapolri terkait hal ini, dan apa langkah-langkah yang saudara calon Kapolri bisa lakukan dalam rangka meminimalkan terjadinya tindakan kejahatan korupsi yang sangat merugikan bangsa ini, tentu berdampak kepada rakyat. Ini yang pertama, Pak Kapolri, calon Kapolri. Yang kedua adalah memasuki di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah dijelaskan tugas pokok daripada kepolisian itu sendiri. Sebagaimana yang telah diurai di dalam makalah di sini, saya sedang baca pada halaman 23 tentang pelayanan publik yang Bapak telah terangkan di sini sangat sempurna sekali. Saya setuju kawan-kawan yang lain bahwa ini adalah makalah yang dibuat oleh kawan-kawan yang diprakarsai oleh Bapak Sigit. Ini adalah makalah terbaik sepanjang zaman ini. Sempurna menurut kajian kami, ya, tidak bisa kita pungkiri hasil-hasilnya sangat sistematis dan membawa kita untuk berpikir bagaimana polisi ke depan untuk memperbaiki kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya berbicara tentang pelayanan publik. Sejumlah pelayanan dalam PP nomor 76 tahun 2020, Pak, tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak. Tentu menurut data yang ada pada kami, kurang lebih 31 jenis PNBP yang ada di wilayah Kepolisian Republik Indonesia. Olehnya itu memasuki di era yang tadi disebut yang ini ala era 4.0 yang disebutnya bahwa milenial oleh Pak Sabarudin tadi. Maka bagaimana kira-kira saudara bisa mentransformasikan sebagaimana yang ada dalam buku ini berbicara tentang transformasi? Bagaimana saudara bisa mentransformasikan berbagai pelayanan yang ada pada Polri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Ini terakhir dari Dapil. Pak Ketua izinkan kami, ini terakhir dari Dapil, bahwa Kabupaten Sopeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan di mana kotanya banyak masuk dalam kawasan hutan. Baru-baru telah diproses, ditangkap oleh kepolisian orang yang menanam cabai di pinggir rumahnya. Itu juga diproses hukum. Kemudian yang sekarang ini menjalani kursi pesakitan di sana, ada 3 petani lagi-lagi diperhadapkan dengan hukum. Saya sangat setuju Bapak calon Kapolri bahwa persoalan-persoalan yang mestinya masih bisa kita negosiasikan, masih bisa kita bicarakan dengan menempatkan haknya masyarakat, apalagi masyarakat kecil, masih bisa kita bicarakan untuk mentoleransi masyarakat kita. Saya setuju itu. Olehnya itu saya mewakili dari fraksi Partai Golkar memohon kepada Bapak untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan yang ada di daerah sampai sektor polsek itu untuk berbuat sebagaimana yang telah dijelaskan pada makalah yang Bapak Waktunya sudah habis, masuk ke closing Pak Supriyansa. Closing statement bahwa susunan daripada apa yang kami tanyakan pada hari ini adalah sesuai dengan petunjuk yang ada dari Ketua Fraksi bersama dengan Sekretaris Fraksi dan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Adis Kadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah bagaimana dari Pak Supriyansa tadi, bagaimana bisa mentransfer agar berbagai pelayanan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Tadi Pak kami sampaikan bahwa ke depan khususnya pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang memang kita kelola selama ini seperti STNK, SIM, SKCK, dan juga pelayanan terhadap surat hilang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga masyarakat
tidak perlu harus datang ke kantor polisi, cukup masuk ke aplikasi tertentu yang nanti disiapkan, sehingga kemudian dari aplikasi tersebut kemudian masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan seperti perpanjangan SIM, perpanjangan STNK dan sebagainya. Dan bila perlu nanti persiapan delivery system, bagaimana kemudian produknya itu bisa dikirim ke masyarakat. Tentunya dengan bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain, BUMN yang ada seperti PT POS dan sebagainya, sehingga itu juga bisa dimasukkan sebagai tarif resmi masuk negara seperti itu. Tapi intinya bagaimana kemudian kita membuat pelayanan ini menjadi lebih baik, lebih mudah, dan masyarakat tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor polisi. Kemudian terkait dengan masalah pelanggaran kawasan tadi yang di wilayah hutan yang terjadi di Sopeng, Pak, nanti akan kami turunkan tim untuk ngecek. Prinsipnya kami tadi sudah sampaikan terkait dengan Polsek sebagai lembaga resolusi yang bisa melakukan restoratif. Saya kira terhadap masalah-masalah yang kira-kira masih bisa diedukasi, tentunya akan kita berikan kesempatan. Cuman yang selalu saya pesankan, jangan sampai ada pelanggaran di hutan lindung. Karena hutan ini kalau nggak kita yang jaga, siapa lagi? Jadi saya ingatkan lagi, terkait pelanggaran di hutan lindung, pasti saya proses tuntas. Karena ini adalah terkait dengan masa depan tanah air kita, masa depan alam kita. Kalau nggak kita jaga, siapa lagi? Jadi itu sikap kami.